Business Plan Kelompok 1. Nama kelompoknya terdiri dari Agustin Saranin absen 2, Dimas Wira Pratama absen 9, Indri Yulis Aprilia absen 15, Mayang Fauni absen 21, Ragil Prabowo Antoko absen 29, Restu Canda Kirani absen 30. Latar belakang. Tas digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, pria maupun wanita di segala usia. Selain untuk menaruh barang, tas juga berfungsi untuk mendukung penampilan. Untuk memilih produk fashion seperti tas memang tidak mudah. Selain kenyamanan, desain yang selalu mengikuti zaman adalah hal yang penting. Sama halnya dengan pakaian. Pemakaian tas tepat juga mampu menunjang penampilan seseorang. Di sisi lain, kehadiran produknya menarik dan trendy dapat meningkatkan prestise atau image bagi yang memakainya. Deskripsi perusahaan. Profil perusahaan sebagai berikut. Nama perusahaan, kami menggunakan nama Adimar Begis. Nama brand, kami menggunakan nama Marlon Bag Fashion. Filosofi logo. Warna coklat melambangkan kesan yang hangat, mahal, modern, dan ada nuansa vintage. Kupu-kupu melambangkan perjalanan yang penuh perjuangan hingga mencapai bentuk yang indah. Lingkaran adalah bentuk geometris yang paling indah dan paling sempurna. Filosofi ini mengajarkan kita untuk mencari keindahan dalam segala hal. Arti dari warna putih sendiri adalah menunjukkan kenetralan, kemurnian, kesucian, dan kedamaian. Nama brand. Untuk nama produk kami ambil kata Marlon, karena terbuat dari tari marlon yang memiliki harga yang low budget. Visi dan misi perusahaan. Visi, sebuah usaha yang sukses di bidang fashion yang menghadirkan produk fashion berupa tas lempang yang berkualitas dan bisa memanfaatkan serta mengembangkan produk dalam negeri yang dipadukan dengan model masa kini. Misi 1. Membuat produk berupa tas dengan desain yang modern dengan bahan yang berkualitas agar memberikan kesan yang menyenangkan bagi konsumen. 2. Menciptakan produk masa kini tanpa meninggalkan budaya lokal. 3. Membuat desain produk yang unik, indah, dan tidak membosankan bagi konsumen. Struktur organisasi. Ketua, Dimas Wira Pratama. Job description. 1. Penanggung jawab umum perusahaan. 2. Membuat keputusan. 3. Memelihara kelancaran dan kualitas manajemen organisasi. Saya Mayang Fauni sebagai manajer keuangan. Job description. 1. Mencatat transaksi keuangan. 2. Memproses data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi atau laporan keuangan. 3. Mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pihak terkait. Saya Agustin Sarani sebagai manajer pemasaran. Job description. 1. Mengimplementasikan strategi pemasaran. 2. Mengatur kegiatan sales. 3. Melakukan promosi. 4. Menjaga hubungan dengan konsumen. Saya Ragil Prabowo Antoko sebagai manajer operasional. Job description. 1. Mengatur perlengkapan dan jalannya usaha. 2. Membantu agar usaha berjalan baik. 3. Memastikan tidak ada perlengkapan yang kurang. Saya Restu Canda Kirani dan Indri Yulis Aprilia sebagai manajer produksi. Job description. 1. Mengembangkan produk. 2. Menjaga kualitas produk. 3. Melatih pegawai untuk membuat produk yang berkualitas. Analisa pasar dan pemasaran. Gambaran produk. Produk kami adalah tas tradisional daerah Bali yang banyak diminati wisatawan yang sedang berlibur ke Bali. Untuk awal bisnis kami merencanakan hanya membuat satu tas untuk contoh kepada pembeli. Untuk gambaran pasar, pasar utama kami adalah wisatawan yang sedang berkunjung ke daerah Bali. Analisa SWOT. Opportunity atau kesempatan. Yang pertama, belum ada pesaing kuat pada bisnis ini. Yang kedua, keinginan orang untuk mencari produk yang unik dan jarang ada di pasar. Selanjutnya, strength, kekuatan. Yang pertama, memiliki lokasi yang strategis dan dekat dengan tempat wisata.
2. Pengemasan yang simpel sehingga mudah dibawa wisatawan. 3. Mempunyai jam buka yang tepat atau on time. Selanjutnya, threat atau ancaman. Semakin banyaknya orang yang menjual tas rajut di tempat-tempat wisata. Yang terakhir, weakness atau kelemahan. Usaha ini masih merupakan usaha baru yang belum banyak diketahui oleh konsumen. Segmentasi dan target pasar. Kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin karena 1. Hampir semua orang menyukai tas rajut dengan model yang unik. 2. Memiliki daya tarik tersendiri karena mempunyai model yang bagus. Pembagian segmentasi. Semua kalangan. Target pasar. Wisatawan dan anak remaja. Kualitas bagus karena menggunakan bahan-bahan pilihan. Strategi pemasaran. 1. Diferensiasi. Perbedaan produk kami dengan produk lainnya adalah dalam hal keunikannya. 2. Produk yang kami tawarkan dalam usaha kami ini adalah produk tas Marlon Bag Fashion yang disesuaikan sesuai selera customer. 3. Harga yang kami tetapkan adalah harga yang standar, yang sudah disesuaikan kantong anak sekolah, mahasiswa, dan lain-lain, yaitu berkisar antara 50.000 sampai 60.000. 4. Promosi dipasarkan melalui daring menggunakan Instagram atau WhatsApp. Kapasitas produksi dan pemasok. 1. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi maksimal kami memproduksi sebanyak 1 tas per hari, setara dengan bahan baku. 2. Pemasok. Untuk bahan dasar, yaitu tali kami menyuplai dari toko terdekat, sedangkan untuk bahan lainnya, kami akan menyuplai dari toko terdekat atau Shopee. Analisa SDM. 1. Bagian produksi, yaitu yang mengembangkan dan menjaga kualitas produksi. 2. Bagian operasional, yang mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari. 3. Bagian keuangan, mencatat dan mengkomunikasikan laporan keuangan. 4. Bagian sales, mengurus penjualan produk sehari-hari termasuk membuatnya. Rencana pengembangan usaha. Tiap hari, penjualan dan pencatatan keuangan. Seminggu, evaluasi operasional dan pemenuhan suplai. Sebulan, laporan keuangan bulanan dan evaluasi performa. Setahun, laporan keuangan tahunan dan evaluasi. Rencana pengembangan. Kami membagi pengembangan bisnis kami ke beberapa waktu yang dapat dicapai ketika memenuhi beberapa kriteria tertentu. Misalnya, 1. Sehari. Sebuah stand tas fashion di daerah Weleri, Kendal. 2. Seminggu. Menyewa sebuah ruko. 3. Sebulan. Membuka cabang tambahan di tempat-tempat wisata. 4. Setahun. Menjadi perusahaan yang dikenal banyak masyarakat dengan produk yang berkualitas. Untuk bisa mencapainya, kita perlu mengembangkan beberapa komponen penting dalam bisnis kami, yaitu 1. Manajemen organisasi. 2. Modal. 3. Strategi marketing dan meningkatkan kualitas produk. 4. Pelayanan kepada konsumen. Analisis keuangan sumber modal. Kami akan menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi dari A. Keluarga orang tua, B. Teman atau kelompok. Kami membutuhkan modal awal sebesar 100.000 untuk kegiatan operasional, pemasaran, dan bahan baku. Selanjutnya, untuk biaya berikut adalah biaya variabel dan biaya tetap. Dari hasil perhitungan yang sudah dilampirkan, hasil BEP unit adalah 3,5 unit.